Halo, Bu. J, sudah saya. Oh, oh ya sama. J, Bu Anu juga, Bu Naomi juga sudah kak. J, betul. J, sami-sami. Selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi Pak Markus. Saya minta tolong bisa dikasih akses untuk share screen nanti untuk PowerPoint-nya. Oh ya, nanti Kemarin ini, baru saya share PDF. oh ya, Ya, Ini nanti Bu Naomi yang jadi host nanti akan saya sampaikan ke Bu Naomi. baik. Ini mungkin agak mundur sebentar, nunggu mahasiswa-mahasiswa agak banyak dulu ya, Dok. Baik Pak, baik. Siap. Ya, siap. Terima kasih. Ada berapa semua Pak mahasiswanya Pak? Mungkin sekitar 25-an. 25 ya. Ini Ya, yang kelas S1 ya. S1 apa S2? S1, Pak. S1 ya. Manajemen rumah sakit. Iya, mata kuliahnya manajemen rumah sakit. Baik. Kalau program studinya kesehatan masyarakat. Ya, Pak Widodo udah saya jadikan co-host. baik. Monggo. Ya, saya tes share screen ya. Kelihatan tidak Mbak Naomi? Kelihatan Pak? Baik. Jelas Ya. sekali. Pak Markus mungkin bisa kita mulai aja Pak sambil menunggu. Oke, siap. Iya. Terima kasih. Uh, Terima kasih atas kehadirannya, terutama untuk narasumber kali ini, Dr. Widodo Wirawan, juga Mbak Naomi selaku host, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Pagi hari ini kita akan menyelenggarakan kuliah pakar dengan narasumber Dr. Widodo Wirawan. Beliau adalah direktur di Rumah Sakit UII. Nanti akan kita bacakan CV-nya. Kemudian sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali dengan doa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya kami sampaikan dulu tata cara untuk kuliah pakar ini. Untuk adik-adik mahasiswa, mohon semua video dinyalakan, tetapi untuk mic harap dimatikan atau di mute. Ya. Mic-nya dimatikan, tapi video dalam kondisi on. Kemudian nanti apabila adik-adik ingin bertanya, silahkan melalui chat ya, jadi ditulis di tempat chat. Jadi tidak bertanya dengan audio, tapi ditanya ke chat. Nanti akan dibacakan oleh moderator atau narasumber yang membaca sendiri. Mungkin ada tambahan dari Mbak Naomi? Ampun cukup Pak. Oke, kalau cukup sebentar sambil menunggu ini dimulai. Bentar.
Udah bisa Ya, dimulai ya Pak Markus ya? sebentar. Eh, akan saya bacakan dulu CV dari Bapak narasumber kita malam hari ini, pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Widodo Wirawan, kelahiran Bengkalis 13 Agustus 79. Beliau sekarang menjabat Direktur Utama di Rumah Sakit UII. Kemudian pendidikan beliau dokter dari Fakultas Kedokteran UGM dan kemudian sarjana kesehatan masyarakat di UGM juga. Riwayat pekerjaannya sangat banyak di MKPK UGM, kemudian di Gajah Mada Medical Center, kemudian banyak berkiprah di Rumah Sakit Islam PDHI Kalasan, dan terakhir di direktur di Rumah Sakit UII Yogyakarta sebagai direktur utama. Kemudian beliau sudah berkeluarga dan dianugerahi 2 putri, 12 tahun dan 11 tahun. Demikian riwayat hidup Dr. Widodo Wirawan. Cukup untuk riwayat hidup, kami persilahkan Dr. Widodo untuk memulai kuliahnya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Markus. Baik, terima kasih Pak Markus, Mbak Naomi, Bu Utari, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Unrio ya, Respati, Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sekedar sharing pada pagi hari ini terkait yang diamanahkan kepada saya bercerita nantinya tentang strategi survival rumah sakit di era disrupsi. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat memberikan insight kepada teman-teman semua kondisi di lapangannya seperti apa, kemudian saya sebagai praktisi rumah sakitan di lapangan kita cerita apa adanya ya, ada sedikit teori tetapi lebih kepada implementasi di lapangan. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini pas sekali kita berhadapan dengan era disrupsi. Disrupsi ini artinya adalah era kekacauan ya. Era di mana timbulnya hal-hal tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dari organisasi kita dalam hal ini rumah sakit yang berdampak sangat luas sifatnya. Nah, ini kita baru sedang menghadapi disrupsi yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Wabah ini tentu saja berdampak sangat luas ya. Sudah dikategorikan oleh WHO dan pemerintah pandemi, dan ini tentu berdampak khususnya kepada rumah sakit dalam hal ini. Tadi saya katakan salah satu makna dari disrupsi adalah kekacauan, di mana terjadi hal-hal yang sifatnya luar biasa, yang predictable, yang dapat kita ramalkan maupun yang tidak kita dapat ramalkan, terjadi di lingkungan internal maupun eksternal dari organisasi kita, rumah sakit, yang dapat sangat mempengaruhi keberadaan rumah sakit kita. Apakah rumah sakit ini tetap survive atau tidak. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana strateginya supaya rumah sakit itu bisa tetap hidup ke depannya, meskipun dalam situasi menghadapi disrupsi. Makna lain dari disrupsi ini juga adalah ledakan, itu dia, ledakan. Terjadi sesuatu hal yang tiba-tiba meledak. Meledak ini dalam artian
bisa terjadi sesuatu yang tadi yang menyebabkan kekacauan, ya. Ledakan misalnya populasi penyakit tertentu, ya. Ledakan dari peperangan misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ledakan gunung itu juga termasuk disrupsi, ya. Disrupsi gunung berapi, erupsi gunung berapi itu termasuk dari disrupsi. Dan akibat dari disrupsi ini itu menyebabkan terjadinya ketidakliniran, ketidaksinkronan antara rencana-rencana yang kita sudah buat itu belum tentu menghasilkan sesuai apa yang kita sudah targetkan. Kita merencanakan A, ternyata itu tidak bisa. Hasilnya bisa lain. Itu adalah makna disrupsi juga ya. Perubahan-perubahan besar, perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi di masa-masa terakhir ini ya, sejak era 80-an, yang paling masif setelah era 2000 ya, era milenial, maka berbagai rumah sakit menghadapi kondisi-kondisi disrupsi. Jadi saya sudah sebutkan apa saja penyebab dari disrupsi ini. Ya. Salah satunya kalau yang terkait dengan faktor eksternal adalah bencana. Bencana alam, bencana kemanusiaan, ya, peperangan. Kemudian wabah ini juga ada yang mengkategorikan sebagai bencana. Kalau sudah bencana, biasanya kan sifatnya ada yang predictable dan ada yang tidak predictable. Dapat diramalkan terjadi maupun tidak dapat diramalkan. Ya, contohnya apa yang tidak dapat diramalkan? Gempa bumi itu sampai sekarang tidak bisa diramalkan. Perubahan cuaca masih bisa diramalkan, ya, perubahan iklim ya masih bisa direncanakan sehingga kita bisa menyiapkan strategi-strategi agar kita bisa tetap survive. Kemudian juga terjadinya perubahan zaman. Terjadinya perubahan zaman dari dulu zaman ada penggolongan zaman ya, dari zaman bapak-bapak kita, kakek-kakek buyut kita, baby boomers, kemudian zaman sampai sekarang zaman generasi Z ya. Saya nggak tahu mungkin adik-adik yang di sini yang di kuliah di Unrio sudah masuk generasi Z ya. Di atas generasi milenial itu generasi Z. Perubahan zaman ini juga diartikan terjadinya perkembangan teknologi yang masif. Kita sekarang sudah memasuki era revolusi industri kelima ya sebenarnya. Ada yang bilang keempat ya, tapi yang kelimanya ini sudah mulai digaung-gaungkan, di mana era revolusi industri kelima ini adalah otomatisasi yang sifatnya lebih manusiawi, penggunaan teknologi yang sifatnya lebih manusiawi. Kemudian terjadinya perubahan sistem eksternal, misalnya ada peraturan-peraturan eksternal yang itu sangat-sangat mempengaruhi keberadaan rumah sakit kita. Contohnya apa? Contohnya ya ini yang kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan salah satunya strategi survival di era Universal Health Coverage. Universal Health Coverage itu sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan semesta. Ya. Jadi semua rakyat ya, di negara kita ini wajib mempunyai asuransi kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan. Rumah sakit pemerintah itu diwajibkan dalam undang-undang BPJS Kesehatan. Wajib bagi rumah sakit pemerintah untuk melayani pasien-pasien BPJS Kesehatan. Sedangkan rumah sakit swasta itu dihimbau juga untuk melayani, tapi tidak wajib. Nah, rumah sakit kami, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, itu juga sampai saat ini karena kita belum akreditasi sebagai rumah sakit yang baru, itu belum melayani pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan. Jadi kami sebenarnya secara tidak langsung belum terpengaruh dengan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, terkait dengan Universal Health Coverage. Nah, teman-teman yang berbahagia, kondisi disrupsi yang terjadi itu ya ada
teorinya dalam bentuk lain, yaitu kita dikatakan berada di era VUCA. Apa itu era VUCA? VUCA itu adalah singkatan dari volatility. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Volatil artinya menguap, mudah menguap, terjadi perubahan secara cepat, baik internal maupun eksternal. Kondisi di dalam lembaga kita, di dalam rumah sakit, maupun kondisi di luar lembaga kita. Tadi perubahan peraturan yang sangat cepat, ya. Pekan per pekan ada aturan baru, terjadi perubahan alam tadi ya. Kemudian terjadi perubahan perilaku konsumen. Ya, di dalam internal rumah sakit misalnya terjadi perubahan perputaran jabatan ya, terjadi mutasi dan lain sebagainya. Uncertainty yaitu keadaan di mana kita tidak dapat memperkirakan kemana arah suatu peristiwa itu akan mengarah. Contohnya pandemi ini. Tidak ada yang bisa meramalkan sampai saat ini. Ya, semuanya masih berupa teori, perkiraan-perkiraan. Kapan pastinya pandemi ini akan berakhir? Pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Uncertainty. Tidak pasti. Bahkan nanti kalau sudah ditemukan vaksin sekalipun, itu juga tidak menjamin wabah ini tidak hilang jika hanya dengan vaksin. Karena efektivitas vaksin ya juga tidak seperti vaksin-vaksin penyakit-penyakit yang bisa dicegah 100%. Kemudian C, complexity. Ya. Kita berhadapan dengan era di mana banyak sekali masalah-masalah yang melingkupi. Rumah sakit sendiri adalah the most complex institution in the world. Ya. Lembaga yang paling kompleks, lembaga yang padat masalah, institusi yang padat masalah ya, di dunia. Coba cari kalau ada lembaga lain selain rumah sakit yang tidak sepadat masalah, yang lebih padat masalahnya dibanding rumah sakit. Saya belum menemukan sampai sekarang. Ya. Rumah sakit adalah multiprofesi. Di sana banyak sekali kolaborasi profesi, medis, paramedis, non-medis ya. Non-medis itu banyak sekali ya. Saya pernah pengalaman di rumah sakit yang lama itu bahkan arsitek itu ada di sana. Di tempat yang baru ini saya ada profesi chef ya. Profesi chef. Jadi bukan hanya ahli gizi, chef yang dari hotel itu kita rekrut juga untuk bekerja di rumah sakit UII. Nah, yang terakhir ambiguity. Terlalu banyak kondisi abu-abu, mengambang, yang tidak jelas. Kita menjadi ragu untuk mengambil keputusan. Inilah situasi yang terjadi pada era sekarang ini. Era pasca milenial. Banyak sekali informasi yang beredar yang terkadang kita melihat informasi itu hoax atau tidak hoax gitu ya. Ada yang bilang hoax, ada yang tidak hoax ya. Jadi banyak versi. Ini kan keadaannya sangat mengambang dan tidak jelas. Nah, ini saya langsung juga solusi apa sih sebenarnya dari kondisi kita menghadapi VUCA ini? Ya, solusinya juga VUCA sebenarnya. Yang pertama adalah memahami apa visi lembaga kita. Kalau di rumah sakit kita memiliki visi ya. Apa visi rumah sakit kita? Apa visi pribadi kita? Cocok nggak visi pribadi kita di mana kita bekerja, di tempat kita bekerja itu? Kalau saya memiliki visinya, itu cocok nggak visi pribadi saya dengan rumah sakit UII? Kalau tidak cocok, ya sebaiknya dipertimbangkan apakah kita ingin tetap bekerja di institusi kita itu atau pindah institusi atau merubah visi kita. Ya, itu wajib kita lakukan supaya kita tidak tereliminir dan mampu beradaptasi dengan kondisi institusi. Ya. Kemudian yang kedua, solusi dari era VUCA atau era disrupsi ini adalah understanding. Memperdalam kepahaman terhadap situasi-situasi yang terjadi. Tadi ini adalah jawaban dari uncertainty, keadaan yang tidak pasti, ya, tidak jelas arahnya kemana.
Caranya supaya lebih pasti, lebih dapat predictable adalah kita harus mendapatkan sebanyak mungkin informasi, sedalam mungkin informasi yang bisa kita peroleh melalui panca indera kita, melalui jaringan-jaringan kita punya, ya. Itu sangat penting. Ya. Kenapa? Ini era big data. Mungkin teman-teman sudah paham ya, big data, di mana data itu sangat-sangat banyak variasinya, sangat-sangat besar jumlahnya, sehingga sayang sekali kalau kita tidak menggunakan data-data yang demikian banyak itu untuk meningkatkan kepahaman kita, untuk meminimalkan keadaan yang tidak pasti tadi. Nah, berikutnya solusinya adalah clarity, kejelasan. Kejelasan. Saya berada di rumah sakit memberikan pelayanan teman-teman kami, pelayanan medis, pelayanan keperawatan. Ya. Konsumen ya di era sekarang ini itu memiliki suatu keniscayaan sendiri dalam memilih lembaga kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit yang mereka senangi untuk tempat berobat. Ya. Kemarin saya baru mengikuti diskusi tentang peluang dan tantangan rumah sakit asing dan tenaga medis asing yang akan dalam waktu dekat ini masuk ke negara kita. Ya. Terungkap di sana bahwa kekurangan lembaga rumah sakit kita adalah sebagian besarnya tidak mampu memberikan kejelasan kepada konsumen mengenai pelayanannya. Ya. Misalnya kalau kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat ingin berobat ke rumah sakit tertentu, ya, suka kita tanya kan, kalau mau operasi usus buntu habisnya berapa? Jawabannya pasti enggak. Sering sekali kita dengar, ya tergantung gitu ya, jawabannya tergantung. Nanti sama dokternya siapa, berapa lama di rumah sakitnya, jenis operasinya berat atau ringan, komplikasinya seperti apa. Ya. Berbeda dengan rumah sakit di negara maju, itu sebagian besar sudah dalam bentuk informasi yang sangat jelas. Sehingga ada kepastian dari sisi customer untuk mendapatkan pelayanan. Mereka mampu mempersiapkan sesuai dengan ekspektasi mereka setelah mereka deal untuk menggunakan layanan di rumah sakit itu. Nah, dari semua solusi ini, yang paling terpenting adalah nomor 4. Sebagus apapun visi yang kita miliki, lembaga kita yang kita miliki, sekuat apapun modal lembaga kita, ya, sepaham apapun tentang informasi yang sedang terjadi, itu tidak ada artinya jika kita dan lembaga kita itu tidak mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi secara cepat. Agility atau kelincahan, ketangkasan, kecepatan itu sangat-sangat penting untuk dilatih di era ketidakpastian ini, di era VUCA ini. Ya, kita lihat banyak sekali pabrik-pabrik besar ya, itu bertumbangan karena tidak mampu menyesuaikan perubahan zaman secara cepat. Mereka tidak agile, tidak lincah. Namun sebaliknya banyak perusahaan-perusahaan kecil, lembaga-lembaga kecil, ya, karena meskipun modal mereka kecil, tetapi karena mereka mampu melakukan implementasi bisnis lembaganya dengan sangat-sangat cepat, maka mereka bisa dengan cepat mengungguli perusahaan-perusahaan besar tadi. Mudah-mudahan sampai sini dipahami sebagai pengantar ya. Nah, kita masuk apa sih strategi pemasaran di era disrupsi ini? Nah, ini seorang ahli menyebutkan, definisikan bahwa marketing itu didefinisikan adalah semua aktivitas untuk menjangkau segmen, targeting, posisi calon konsumen untuk mempermudah terjadinya proses penjualan. Setiap aktivitas. Dan sifatnya untuk pemasaran ini itu sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat kreatif, dan sifatnya sangat unik untuk setiap lembaga bisnis. Tidak setiap rumah sakit memiliki strategi pemasaran yang seragam. Pasti ada perbedaan-perbedaan terkait dengan kreativitas dan keunikan masing-masing lembaga. Sekarang kita perhatikan, ya,
teman-teman dapat memperhatikan apa yang terjadi di era sekarang ini, di era pandemi, yang merupakan salah satu era disrupsi. Terjadi perubahan perilaku konsumen. Konsumen behavior itu terjadi perubahan. Apa saja perubahan itu? Dulu sebelum terjadi wabah, pasien rumah sakit itu datang ya, bebas ya, ke rumah sakit, nunggu di ruang tunggu, ketemu dokter, dan lain sebagainya. Namun di era pandemi ini, dan karena ada juga aturan dari pemerintah, himbauan dari berbagai pihak, untuk melakukan social distancing, physical distancing, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya, maka pasti akan diikuti dengan keterbatasan tatap muka. Masyarakat menjadi khawatir untuk datang ke lembaga pelayanan kesehatan, rumah sakit ya. Nah, ini jelas terjadi perubahan perilaku yang sangat signifikan di era pandemi ini. Apa buktinya? Terjadi penurunan omset rumah sakit dan kunjungan pasien ke rumah sakit yang kisarannya 30 sampai 70% secara nasional ya. Rumah sakit kami di awal-awal pandemi itu sempat turun 30%. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Ya. Meskipun untuk rawat inap itu tetap ada stagnansi karena turunnya daya beli masyarakat ya di era ini. Masyarakat lebih memilih untuk saving dananya, menabung ya. Itu terbukti dengan meningkatnya nilai tabungan di berbagai lembaga keuangan, dalam hal ini bank. Itu ada datanya. Masyarakat cenderung untuk berhemat di masa sekarang ini. Kalau tidak perlu-perlu amat untuk berobat, mereka lebih memilih untuk melakukan self-medication, membeli obat secara mandiri di apotek atau hanya sekedar konsultasi tatap muka jarak jauh. Gitu ya. Atau memilih untuk delivery service, gitu ya. Home care, pengantaran obat ke rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada terjadi perilaku juga menghindari kerumunan, ya, karena takut ketularan. Ya, otomatis hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pembelian tadi, penjualan terjadi penurunan, masyarakat kurang mampu untuk membeli karena ada faktor-faktor tadi. Dan kita lihat secara fakta terjadi peningkatan secara drastis traffic dari penggunaan internet. Saya secara pribadi dulu sebelum era pandemi itu sebulan itu cukup masih di bawah kuotanya itu masih di bawah 100 giga. Tapi begitu masuk di era pandemi ini 300 giga sebulan itu lewat. Karena hampir tiap hari kita menggunakan model tatap muka secara tidak langsung, salah satunya via Zoom ini ya, penggunaan pembelajaran secara daring, penggunaan video, visual, audio, suara gitu ya, YouTube, itu kan sangat-sangat masif. Bayangkan saja, satu video YouTube dengan durasi setengah sampai 1 jam itu bisa menghabiskan kuota 1 giga. Ya, kali sekian jam, kali sekian hari. Saya tidak cukup lagi dengan kuota data 300 giga per bulan. Mesti melebihi sekarang. Dan di era krisis ini, di era pandemi ini, merek itu, brand itu menjadi tidak penting. Ini harus menjadi catatan bagi kita. Kenapa? Ya karena tadi, masyarakat lebih memilih untuk menikmati layanan yang lebih efisien, yang lebih hemat, karena mereka khawatir. Karena mereka khawatir tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, jangan-jangan nanti kalau masih lama, khawatir tabungannya habis. Jadi ya beli seperlunya saja, masa bodoh dengan merek lah sekarang ya. Kalau dulu biasanya belinya iPhone yang harganya mahal, sekarang cukup Xiaomi aja yang murah meriah gitu ya. Lain sebagainya juga seperti itu. Merek tidak penting di era disrupsi ini, di era pandemi terutamanya. Maaf Pak Markus, saya sampai jam berapa ya? Kalau kuliahnya sampai jam 11.40. Oh, Jadi, ya. masih 2 banyak jam waktu. ya? Oke, Iya. baik. Tapi include dengan diskusi ya Pak? Ya, betul. 11.40, baik.
Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, kemudian tadi kita berbicara tentang era pandemi. Sekarang bagaimana dengan disrupsi terkait dengan jaminan kesehatan semesta, BPJS Kesehatan, Universal Health Coverage. Ada perbedaan sistem eksternal yang diberikan oleh pemerintah kita, di mana jaminan kesehatan semesta ini mewajibkan bagi seluruh rakyat untuk terdaftar sebagai anggota. Kemudian dari sisi pembayaran kepada provider layanan kesehatan, yaitu rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya, itu juga terjadi perubahan. Dulu masyarakat tidak mempunyai jaminan yang sifatnya semesta seperti ini, mereka harus merogoh kocek sendiri, namanya metode fee for service, langsung bayar ya, sesuai dengan paket layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Dan itu sifatnya free market gitu ya, tanpa aturan, tidak ada patokan. Satu rumah sakit dengan rumah sakit lain itu tidak ada patokan tarifnya berapa, ya, ukurannya berapa lama harus mondok untuk jenis penyakit tertentu, ya, itu sangat variasi sekali. Berbeda dengan era UHC ini, di mana itu sudah dipatok dengan harga-harga paket layanan. Ya. Misalnya tadi operasi appendicitis ya, sudah dipatok, plafon tarifnya sudah ada gitu ya, dari pemerintah, BPJS Kesehatan itu sudah ada. Misalnya 5 juta gitu ya. Di rumah sakit dalam satu regionalisasi, dalam satu wilayah itu sama nilainya, 5 juta. Nah, ini kan merupakan suatu perubahan besar-besar di mana rumah sakit harus menyesuaikan. Yang dulu biasanya boros, ya pokoknya apa yang bisa dijual, ya pasien butuh ini, dibujuk oleh rumah sakit, oleh dokter, kemudian pasien setuju, bayar lebih, memaksimalkan keuntungan bagi rumah sakit. Kalau sekarang kebalikan, keuntungan rumah sakit itu didapat dengan melakukan penghematan. Ya kan, terbalik. Semakin banyak yang dihemat, semakin banyak yang tidak diberikan kepada pasien, maka semakin banyak keuntungan rumah sakit. Karena kan tarifnya sudah dipatok, Proyeknya segini, kamu ambil, ini uangnya segini, silakan diatur, kurang tanggung sendiri, lebih ya tanggung sendiri, kan seperti itu. Berbeda eranya dengan era sebelum UHC ini. Kemudian berikutnya terjadi perubahan sistem penggajian di rumah sakit. Dulu penggajiannya karena fee for service itu sudah dipatok ya. Per profesi di rumah sakit itu punya indeks jasa medis dan jasa pelayanan masing-masing. Langsung diterimakan dari tarif yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing rumah sakit. Ya. Meskipun itu diakumulasikan dalam bentuk gaji setiap bulan. Nah, berbeda dengan remunerasi. Remunerasi ini, apalagi yang sifatnya remunerasi total, maka dihitung dari total omset dulu, kemudian dihitung biayanya, kemudian marginnya berapa, keuntungannya, kemudian nanti baru dilakukan kategorisasi. Jadi dihitung semua dulu ya. Uang itu masuk dulu ke lembaga, ke rumah sakit. Hitung semua, kemudian indeks remunerasi untuk setiap profesi itu berapa, P1, P2, P3-nya bagaimana, barulah terima. Ya. Dan biasanya remunerasi ini itu macam-macam jenisnya. Ada yang berbasiskan kinerja, ada yang sifatnya fixed income, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di era UHC ini terjadi juga perubahan besar-besaran. Dulu volume pelayanan di rumah sakit itu tidak sebanyak sekarang. Ya, ini tentu bagi rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kenapa? Ya, karena selain tarifnya rumah sakit itu seenaknya rumah sakit memberikan kepada konsumen, kepada masyarakat, tentu masyarakat masih mikir kan. Masyarakat masih mikir kalau ke rumah sakit itu biayanya berapa mahal. Jadi pasien rumah sakit dulu tidak sebanyak sekarang di era UHC. Tapi pendapatannya lebih banyak dulu sebenarnya rumah sakit. Nah, makanya sekarang
pasiennya itu volume layanannya ya berbasiskan volume. Kalau dulu masih berbasiskan nilai. Ya. Rumah sakit yang unggul dengan layanan meskipun harganya mahal itu biasanya dicari oleh masyarakat. Nah, berbeda sekarang karena berbasisnya volume, tarif sudah ditentukan, ya, mutu juga dikontrol, biaya harus dikontrol ya. Dan pasien gratis kan? Sebenarnya nggak gratis. Untuk segmen tertentu kan mengiur, yang bukan kelas 3, yang bukan masuk kriteria miskin ya, itu harus membayar premi. Tapi pada prinsipnya jauh itu lebih mudah daripada merogoh kocek sendiri fee for service untuk membayar layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit maupun puskesmas. Jadi tiba-tiba ketika era UAC itu dijalankan, ya diawali dari 2018 ya, lahir gratis, imunisasi gratis. Tiba-tiba rumah sakit kebanjiran pasien gitu, banyak pasiennya. Dan teman-teman frontliner, para medis, dokter itu merasa overload kerjanya. Ramai sekali nih pasiennya. Euforia ya, terjadi euforia. Sakit sedikit, batuk pilek datang gitu ya. Datangnya salah lagi ke UGD gitu ya, tengah malam. Sakit sedikit pokoknya ke BPJS gitu ya. Udah kayak puskesmas gitu. Puskesmas apa itu? Kepanjangannya? Pusing, apa lagi? Ya, saya lupa lah seperti itu ya. Jadi ada plesetannya itu puskesmas. Nah, kemudian dulu rumah sakit itu tidak dipusingkan dengan permasalahan klaim. Ada sih memang pada zaman sebelum era UAC ini, rumah sakit kan juga bekerja sama dengan asuransi swasta, asuransi non pemerintah. Namun klaimnya fleksibel. Modelnya reimbursement. Layanan apa yang diberikan bisa direimbursement secara langsung kepada asuransi, ya kan? Berbeda dengan zaman UAC ini, rumah sakit harus memiliki tim case mix, tim coding, tim pelayanan yang kuat, agar bisa mengajukan klaim yang bersih. Nah, ini yang penting. Karena kalau klaimnya ini tidak bersih, ya, ada permasalahan, tidak sinkron antara pelayanan dengan coding, kode diagnosisnya tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diberikan, maka akan terjadi dispute, penolakan klaim, pending klaim, segala macam. Ini menjadi masalah ya. Dulu rumah sakit tidak dipusingkan dengan masalah ini. Sekarang harus ada tim khusus internal rumah sakit yang harus mengelola permasalahan klaim ini. Kalau tidak, maka klaimnya nggak turun. Cash flow rumah sakit akan terganggu. Semakin baik klaim yang diajukan, maka akan semakin cepat pembayaran dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Nah, yang paling penting juga yang terakhir adalah karena sudah diwajibkan UHC dan sebagian besar rumah sakit sekarang sudah bergabung menjadi provider layanan BPJS Kesehatan, maka otomatis kan kuenya sama itu. Berada di kolam yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan red ocean. Samudra merah. Di mana tingkat persaingannya sangat tinggi. Apalagi rumah sakitnya berdekatan. Biasanya tarik-tarikan itu ya. Nah, ini sangat sering sekali kita diskusikan di forum asosiasi rumah sakit ya. Tentang masalah dulunya ada regionalisasi, rebutan-rebutan pasien, sistem rujukan yang masih belum sempurna sampai sekarang ya. Rebut-rebutan gitu. Dan ini yang sangat kentara itu terjadi di PPK 1. Provider pelayanan kesehatan di level 1, yaitu level puskesmas, dokter praktek keluarga, praktek pribadi ya. Kenapa? Ya. Karena mereka dibayar berdasarkan kapitasi. Di depan gitu ya, prospektif pembayarannya. Gelondongan. Kalau nggak salah itu yang paling tinggi sekarang 10.000, apa sudah 15.000 ya per kapita, per orang, per kepala keluarga. Kalau yang ikut kepala keluarga gitu ya. Jadi misalnya satu klinik, satu dokter praktek keluarga itu mempunyai member
5.000 orang. Berarti dia dapat sebulan dibayarkan di depan sejumlah 5.000 kali 10.000. 50 juta dapat di depan. 50 juta harus dia kelola sebaik mungkin agar menghasilkan profit bagi lembaga mereka. Nah, yang terjadi adalah kondisi di mana di suatu wilayah, ya, saya berbicara red ocean ya, tingkat persaingan yang ketat. Kondisi jumlah PPK 1 di suatu wilayah itu sudah sangat banyak, bahkan jenuh gitu ya. Sedangkan masyarakatnya misalnya jumlah penduduk di situ juga ya kan pertambahannya nggak signifikan gitu ya. Kan rebutan akhirnya, rebutan kapitasi gitu ya. Akhirnya ada eh, lembaga PPK 1, misalnya saya pernah dengar curhatan dari dokter praktek gigi swasta ya. Itu dari klaim dari paket apa tadi namanya yang pembayaran per kapita itu, kapitasi itu, dia cuma terima sekitar ya 2-3 juta dia. Dia bilang seperti itu ya per bulan. Coba bayangin. 2-3 juta per bulan. Sedangkan untuk modal untuk membuka praktek gigi itu jauh lebih besar daripada itu. Ya. Inilah yang terjadi, kekacauan ya. Kekacauan. Akhirnya rumah sakit tidak dapat melakukan investasi yang sebaik dulu. Rata-rata pendapatan rumah sakit yang benar-benar full melayani pasien OHC ini, pasien BPJS Kesehatan, itu margin atau keuntungannya berkisar antara 8 sampai 15% saja. Teman-teman bisa bayangkan ya, lembaga bisnis yang kompleks seperti rumah sakit, itu keuntungannya cuma segitu. Kita lihat bagaimana ketika masa pandemi ini, ya rumah sakit kan keteteran semuanya. Rumah sakit harus diberikan donasi, masker aja sulit kan? Kita lihat tuh. Masih sekarang sebenarnya masih sulit. Sudah ada rumah sakit pemerintah yang masih meminta kembali donasi masker ya. Karena mereka kekurangan untuk alokasi masker itu. Omset mereka turun, sementara mereka harus tetap menyediakan alat proteksi diri kepada semua karyawannya, kepada semua tenaga medisnya. Kita bisa bayangkan, ya, dengan margin BPJS Kesehatan yang sangat tipis itu, bagaimana rumah sakit bisa berkembang dengan baik? Bagaimana rumah sakit bisa melakukan investasi untuk menyediakan layanan yang benar-benar aman bagi masyarakat? Kita lihat sendiri faktanya di era pandemi ini. Sebagian besar rumah sakit tidak siap. Apa dampaknya ketika tidak siap? Ya, banyak korban tenaga kesehatan yang terjadi. Tadi malam saya dapat kabar, ya, berturut-turut nih sampai pagi ini, guru kita, senior kita itu meninggal kena wabah COVID ya. Ya mungkin banyak faktor, tapi salah satu faktornya itu ketidaksiapan sebenarnya. Ketidaksiapan, ya, alurnya seperti apa, alat pelindungannya standar apa tidak. Karena rumah sakit tidak pernah memprediksi, oh pandemi itu kondisinya seperti ini. Rumah sakit saya saja, yang saat ini tidak menjadi rumah sakit rujukan resmi dari rumah sakit pemerintah, tidak menjadi rumah sakit rujukan wabah COVID, ya, yang ditunjuk secara resmi. Itu saja kami harus mengalokasikan dana yang sebelumnya kami tidak sangka-sangka untuk suplai APD hampir mencapai 100 juta per bulan. Bisa dibayangkan itu ya. Dan pada kondisi peak wabah ini, bahkan kami pun harus melakukan transisi untuk penerimaan pasien yang suspek COVID. Nah, ditambah lagi harus kita menyiapkan ruangan yang proper, yang sesuai dengan ketentuan ruang isolasi untuk COVID-19. Ditambah lagi dengan SDM khusus, ya kan? Suplemen untuk SDM kita dan lain sebagainya. Ini sebenarnya investasi besar yang sebenarnya dalam UHC ini tidak dipertimbangkan faktor-faktor ini. Sangat berat sebenarnya. Nah, tapi kita punya peluang. Ya, kita ini kan diajari bisnis ya, marketing, manajemen, pengelolaan rumah sakit. Salah satunya adalah bagaimana supaya kita tetap survive,
dalam situasi apapun. Nah, saya berbicara tentang marketisasi tadi sudah di era pandemi, yang pandemi belum ya. Ini untuk UAC dulu. Ini pengalaman saya di rumah sakit sebelumnya, di mana rumah sakit yang sebelumnya itu sudah melayani pasien UAC. 90% lebih sekarang pasien UAC-nya. Yang pertama apa? Kita harus memodifikasi faktor uncertainty tadi, ketidakpastian tadi secara internal itu adalah dengan penguatan tim Cashmic kita. Tim Cashmic-nya itu adalah tim yang terdiri dari tim coding, tim dokter, tim verifikasi. Intinya adalah bagaimana kita melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Kalau dulu kan di zaman pre-post service ya pokoknya kasihlah layanan sebanyak mungkin kepada konsumen. Nggak ada kendali-kendali biaya gitu. Yang penting konsumen mampu membayar gitu kan. Berbeda dengan UHC ini. Maka yang pertama adalah kita harus memperkuat tim internal kita, Cashmic. Dan ini adalah bagian juga dari survival daerah UHC. Tim Cashmic yang tidak kuat biasanya banyak klaim yang gagal, dispute. Bahkan kalau dispute sih kita jelas gitu ya. Tidak Kalau gagal bagaimana gitu. Kalau pending itu masih bisa, masih enak, masih kita bisa perbaiki segala macam. Kalau gagal, terindikasi fraud, menyimpang, ya sudah, nggak dibayar gitu. Rugi jadinya rumah sakit. Kemudian, yang saya lakukan dulu, ya karena kita berada di Red Ocean, ya, target segmennya itu sama gitu ya, masyarakatnya, sama-sama punya kartu BPJS Kesehatan. Terus mau milih rumah sakit yang mana kan? Nah, disitulah kita harus memberikan sesuatu yang berbeda. Melayani BPJS Kesehatan, tapi supaya rumah sakit kita dipilih oleh masyarakat, tentu kita harus ada sesuatu yang berbeda, lebih unggul daripada rumah sakit lain, meskipun sama-sama menggunakan tarif BPJS Kesehatan, tarif Cashmic tadi. Ya kan? Macam-macam. Dalam hal inilah marketing itu harus kreatif. Ya. Teman-teman manajemen rumah sakit harus kreatif. Harus dimunculkan juga program-program unggulan, ya, Center of Excellence yang di rumah sakit lain juga tidak ada program ini misalnya. Mutu layanan juga kalau mau bersaing ya, di era Red Ocean ini justru harus lebih-lebih ditingkatkan. Karena BPJS Kesehatan sekarang sudah mulai membayarkan klaim tadi berbasiskan kinerja mutu layanan. Itu sudah mulai di PPK 1 ya. Sudah mulai di PPK 1. Di rumah sakit, saya terakhir kondisi belum tahu informasinya seperti apa. Tapi pada akhirnya nanti akan berbasiskan itu. Rumah sakit yang mendapatkan banyak komplain dari pasien BPJS Kesehatan, maka nanti lama-lama itu akan dikurangi dan mendapatkan teguran. Bahkan bisa pemutusan kerjasama. Nah, sayangnya rumah sakit pemerintah tidak akan diputus, tidak mungkin akan diputus karena wajib ya. Wajib tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berbeda dengan rumah sakit swasta. Maka tantangannya lebih besar di rumah sakit swasta untuk senantiasa mempertahankan mutu dan meningkatkannya. Di dalam era UAC, Universal Health Coverage, cost leadership dan cost containment itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Ini apa artinya? Ini adalah unsur pengendalian biaya. Semakin hemat rumah sakit dalam menyusun struktur biaya untuk melakukan delivery suatu layanan kesehatannya, produknya gitu, tentu akan lebih bisa bersaing. Tentu akan lebih bisa mendapatkan selisih efisiensi yang menjadi margin dari tarif yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan tadi. Ya kan? Ya, artinya nanti dalam pemilihan vendor obat itu harus selektif ya. Harus dijaga, kita nggak mau obat hanya sekedar murah, tapi nggak bermutu kan susah nanti ya. Pasien akan komplain. Jadi harus keduanya, murah tapi juga bermutu. Sebisa mungkin HPP harga pokok penjualan itu ditekan. Nah, ini memerlukan ikhtiar yang lebih besar gitu ya. Harus kreatif, harus banyak mencari informasi mana yang
harga-harga bahannya itu murah tapi tetap berkualitas. Nah, ini merupakan tantangan bagi rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Teman-teman yang berbahagia, strategi lain untuk bertahan di era UAC adalah berbagai rumah sakit mencoba untuk eh, membentuk segmen pasar baru di luar segmen pasar BPJS Kesehatan. Ya meskipun sebenarnya sama. Yang disasar adalah masyarakat yang memegang kartu BPJS Kesehatan. Tapi melahirkan produk layanan yang itu tidak di-cover, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tidak ditanggung oleh pemerintah. Misalnya layanan-layanan kosmetik, estetika, ya. Layanan-layanan sekarang banyak di rumah sakit itu bermuncul layanan mom and spa, baby spa, itu ya, pijat bayi dan lain sebagainya. Layanan apa namanya makanan bergizi gitu ya, itu kan nggak ditanggung. Laundry ya, bahkan sekarang hampir sebagian besar unit di rumah sakit itu diusahakan untuk menjadi revenue center, menjadi pendulang omset bagi rumah sakit ya. Nah, jadi rumah sakit itu harus lebih kreatif di era blue ocean, di area blue ocean, di mana tingkat persaingannya itu tidak tinggi, ya kan? Rumah sakit harus mampu melihat celah-celah di mana ada wilayah segmen di situ persaingannya tidak tinggi, bahkan mungkin tidak ada sama sekali di suatu wilayah. Nah, ini perlu proses berpikir dan diskusi yang lebih panjang, ya strateginya apa. Dan harus dipikirkan juga apakah produk yang akan dikeluarkan itu untuk apa namanya dilaunchingkan di wilayah Blue Ocean itu layak jual apa tidak gitu ya. Layak jual apa tidak. Misalnya tadi kalau melaunchingkan layanan estetika, sekarang banyak kan lembaga estetika, beauty center di luar rumah sakit yang memberikan penawaran itu dan mereka sangat bersaing. Lalu rumah sakit coba mendirikan, tarifnya lebih mahal. Apa ia bisa dipilih oleh konsumen? Meskipun itu blue ocean, rumah sakit lain nggak ada. Tetapi kan di luar rumah sakit banyak. Lebih milih misalnya, mending ke merek itulah di luar. Lebih populer, ternyata juga hasilnya bagus gitu ya. Rumah sakit sudahlah mahal gitu. Dan lain sebagainya. Nah, demikian teman-teman, itu yang untuk UAC. Nah, bagaimana untuk yang pandeminya? Pandemi COVID-19. Ini semua rumah sakit juga udah berpengalaman karena memang sama-sama berada di situasi pandemi. Yang pertama adalah bahwa aktivitas marketing pemasaran itu sama sekali tidak boleh dikurangi volumenya dengan alasan efisiensi. Pantang mengurangi aktivitas marketing di era pandemi. Bahkan sebaliknya, harus lebih intensif, harus lebih besar volumenya. Kenapa? Ya kan tadi ada perubahan behavior masyarakat. Masyarakat menjadi takut ke rumah sakit. Masyarakat itu daya belinya turun. Ya, lebih memilih untuk saving dananya, tidak sembarangan untuk datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan medis ya. Jadi marketing harus lebih kreatif, lebih effort di masa disrupsi pandemi ini. Kemudian karena tadi ada perubahan perilaku konsumer yang tidak langsung berani datang ke rumah sakit gitu ya. Tidak boleh berkerumun. Ya, perbanyaklah aktivitas saluran pemasaran online. Ini sudah umum ya. Rumah sakit sudah mulai menggencarkan aktivitas saluran pemasaran online. Ya kan? Aktivitas di media sosial, promosi kesehatan berbasiskan digital, seminar-seminar berbasiskan telemeeting itu sudah marak sekali. Setiap hari itu saya bisa meeting itu 3 kali sehari, sudah kayak minum obat gitu ya. Sampai malam kadang seminar itu sekarang tidak melihat waktu mau menyelenggarakan dari mulai subuh sampai malam ada sekarang. Kemudian marketing juga harus aktif untuk berkampanye, memastikan lingkungannya itu aman. Berkampanye bahwa rumah sakit itu aman. Ya. Karena apa? Di antara semua unsur lembaga yang ada di muka bumi atau di negara kita ini, itu sebenarnya orang kesehatan adalah orang yang paling paham tentang kondisi pandemi ini, apalagi rumah sakit ya.
Jadi kampanyenya harusnya dibalik. Tetaplah ke rumah sakit selama masa pandemi ini dengan memperketat protokol kesehatannya. Jadi bukan sebaliknya. Karena nanti akan terjadi beban ganda ketika masyarakat yang memiliki penyakit berbahaya ya tidak rutin kontrol ke rumah sakit ya. Sekarang faktanya jelas. Pandemi ini membuat masyarakat yang harusnya kontrol rutin ke rumah sakit itu tidak rutin lagi. Ini sedang teliti, belum keluar hasilnya apakah memang terjadi peningkatan morbiditas atau angka kesakitan atau angka kematian akibat masyarakat mengurangi kunjungannya ke rumah sakit. Kemudian juga ada terjadi penurunan angka cakupan vaksinasi. Biasanya ada posyandu ya. Sekarang banyak posyandu yang lumpuh. Puskesmas hanya fokus untuk melayani COVID gitu ya. Tidak melayani ya, aktivitas kemasyarakatan, aktivitas kesehatan masyarakat seperti posyandu. Berapa saya tanya kemarin pada masyarakat, posyandunya gimana, sudah aktif nggak ada katanya sekarang. Padahal posyandu itu juga di situ ada penyuluhan, ada vaksinasi, imunisasi wajib, dan sekarang drop imunisasinya. Ini merupakan bom waktu. Ya, ketika kita sibuk dengan urusan pandemi COVID-19, nggak tahu dalam beberapa bulan lagi akan terjadi penyebaran wabah lain karena turunnya cakupan vaksinasi nasional. Nah, ini kan rumah sakit harusnya lebih banyak berkampanye tentang keamanan rumah sakit, tapi pada faktanya ya, karena nggak semua rumah sakit juga yang disiplin gitu ya. Ini yang terjadi penularan atau klaster di rumah sakit itu sendiri. Nah, tim marketing bersama tim manajemen secara keseluruhan di rumah sakit itu juga harus melakukan penguatan branding. Tadi saya sudah katakan di slide sebelumnya bahwa branding merek di masa pandemi, di masa krisis ini, itu tidak menjadi penting lagi di mata masyarakat. Justru itu kita harus kembali melakukan penguatan branding kita. Mau strateginya apa? Rebranding, atau revitalisasi, atau ganti merek, terserah apa, sesuai dengan kajian masing-masing lembaga. Fungsinya apa? Ya supaya masyarakat diusahakan itu kembali melirik kepada branding kita. Misalnya dulu masyarakat itu memakai branding kita, tapi mungkin karena di masa krisis ini mereka tidak memakai branding, mungkin alasannya mahal. Ya, kemudian kita lakukan penyesuaian harga, kita kampanyekan dengan branding yang baru, harganya sudah lebih bisa terjangkau. Harapannya supaya masyarakat tetap menggunakan layanan di tempat kita. Nah, yang paling penting lagi, karena terjadinya penurunan daya beli, terjadinya penularan wabah yang tinggi, masyarakat susah beraktivitas keluar rumah, dan lain sebagainya, maka perlu rumah sakit dalam hal ini melakukan empowering atau pemberdayaan dan berempati kepada masyarakat. Rumah sakit harus lebih gencar lagi melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan protokol keamanan, terkait dengan respon terhadap daya beli masyarakat ya, dengan melahirkan produk-produk yang lebih terjangkau. Jadi ini sebenarnya salah satu tanggung jawab sosial rumah sakit, CSR-nya rumah sakit ya, sebagai kewajiban bagi setiap lembaga bisnis termasuk rumah sakit untuk melakukan empati pada segmen pasarnya. Tidak bisa murni rumah sakit itu di era yang krisis ini mempertahankan idealismenya. Pokoknya kami tetap bertahan dengan apa kondisi kami sebelum terjadinya pandemi. Artinya itu tidak akan berempati dan rumah sakit yang tidak berempati kepada masyarakat pasti akan ditinggalkan oleh konsumen. Ini menurut para pakar seperti itu ya. Artinya konsumen hanya melihat mereka cuma mau uangnya kita ini, tapi nggak pernah mau tahu keadaan kita. Ya udah kami pindah aja gitu ke merek yang lain gitu, ke rumah sakit yang lain. Kemudian yang terakhir, tim marketing dan tim lainnya di rumah sakit itu harus mampu melahirkan produk-produk yang inovatif. Yang tadi yang mampu berempati yang kepada pasar ya, mampu melihat permintaan dan perubahan perilaku dari konsumen, masyarakat ya. Ya, ini lahir dari memahami pelanggan. Perlu dilakukan survei
mendengarkan dari pelanggan apa keinginan mereka ya. Misalnya tadi mereka merasa khawatir kepada rumah sakit, bagaimana supaya mereka tidak merasa khawatir ya. Misalnya di tempat saya itu berikan masker yang gratis gitu ya. Ketika ada yang tidak bawa masker sesuai dengan standarnya, kita berikan masker gratis. Ya, ini adalah bagian dari untuk memahami pelanggan. Kemudian ini adalah juga bagian dari implementasi dari unsur consumer ya, cost berbanding value. Ini nanti saya terangkan di bawah ya, ada di bawah. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini tadi saya berbicara Mohon maaf, ya. mohon maaf, ini waktu masih 15 menit. Jadi monggo Masih 15 menit ya, Pak. Terima kasih Pak Markus ya. dilanjutkan dengan diskusi. Ya, Silahkan. saya lanjutkan. Nah, ini secara teori. Jadi saya juga mengajar tentang marketing mix ya. Marketing mix, STP, segmentasi, targeting, ya, pola-pola pemasaran. Nah, dalam teori pemasaran yang klasik gitu ya, ada pola pemasaran dengan strategi 4 plus 3P ya. Yaitu meramu produk itu dari pertimbangan produknya sendiri, harga, tempat, saluran pemasaran, SDM yang digunakan, proses bisnisnya seperti apa, dan bukti fisiknya seperti apa. Namun sebenarnya ini teorinya sudah dianjurkan untuk diubah, apalagi di era krisis ini itu sudah tidak cocok dengan itu. Karena tadi terjadi perubahan perilaku dari masyarakat ya, yang awalnya itu bisa datang ke lokasi onsite, sekarang sudah tidak bisa ya. Maka diubah menjadi 4E. Experience, exchange, everywhere, evangelism ya. Jadi masyarakat itu sekarang lebih memilih tidak melihat produknya, tapi lebih melihat kepada perbandingan antara cost yang mereka keluarkan dengan nilai yang mereka terima, benefit yang mereka dapatkan. Artinya di dalam harus ada experience, pengalaman yang benar-benar lengket di benak konsumen kita, ya, sehingga mereka akan setia kepada rumah sakit kita. Exchange ini tadi berbicara tentang apa terjadi pertukaran antara cost yang mereka keluarkan tadi dengan nilai-nilai yang mereka rasakan ya. Everywhere, nah everywhere kan. Kalau yang di 7P-nya itu kan bicara place. Harus datang ke rumah sakit. Nah, sekarang itu layanan itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau ada permintaan masyarakat, kami ingin kunjungan ke rumah. Ya, harusnya rumah sakit bisa merespon. Everywhere. Masyarakat bahkan bisa memesan layanan rumah sakit dari mana saja. Ya, kayak kita sekarang kan sudah eranya begitu. Kalau kita butuh kendaraan, kita nggak perlu lagi sekarang beli misalnya. Cukup sewa dari mana aja, gonta-ganti gitu kendaraannya tiap hari. Ya, pakai moda transportasi berbasiskan aplikasi itu. Dan memang eranya ke sana nanti. Dan yang terakhir adalah evangelism. Ini adalah advance strategi dari komunikasi. Evangelism itu arti lainnya adalah marketing advocate. Di mana ketika experience yang didapatkan oleh konsumen rumah sakit itu baik, mereka akan mengkampanyekan kepada masyarakat lainnya untuk menggunakan rumah sakit kita. Ya, itu evangelism. Nah, ini tadi saya sudah berbicara harus melakukan intensifikasi aktivitas online di era krisis wabah COVID-19 ini ya. Ini tadi sudah saya paparkan juga detail dari kampanye untuk recovery omset rumah sakit, situasi layanan rumah sakit. Kalau kami di Rumah Sakit UI itu, kami membuat moto baru sekarang, khusus di era pandemi ini, yaitu moto baru kami adalah tetap aman, tetap nyaman, tetap berkualitas, tetap terjangkau. Gitu ya. Jadi diyakinkan bahwa tetap aman sebelum seperti terjadinya pandemi. Tadi saya juga katakan branding itu masyarakat di benak masyarakat itu tidak menjadi penting merek, tetapi di internal kita justru sebaliknya kita harus semakin memperkuat branding kita. Ini tadi empati pasar itu apa saja sih contohnya kegiatannya?
berikan fleksibilitas bagi masyarakat, ya. Dengarkan masyarakat, karena daya belinya turun, ya kita sesuaikan harga, berikan diskon, ya, tambahan benefit, gitu ya. Mungkin ada program cicilan untuk layanan tertentu, ya. Terus menyimpulkan birokrasi, ya. Karena kan sekarang masyarakat itu kadang terlalu rumit datang ke rumah sakit sekarang, ya. Apalagi di era wabah ini terlalu banyak screening segala macam itu, ya. Nah, kita harus lebih melonggarkan birokrasi tapi tetap aman, gitu. Dan tadi empati pasar itu program CSR, ya, masker gratis dan lain sebagainya. Produk inovatif di tempat kami itu contohnya kita membuat layanan satu ruangan satu pasien untuk semua kelas. Bahkan kelas 3. Kelas 3 biasanya kalau di rumah sakit lain, ya, atau sebelum kita pandemi itu 6 orang, ya. Sekarang kelas 3 pun itu satu pasien satu kamar. Nah, sampai seperti itu terjadinya disrupsi. Ada paket hemat, ya. Ada promo-promo khusus di era pandemi, program jemput bola, ya, layanan vaksin onsite, drive-thru, dan sebagainya. Nah, mutu. Bagaimana kita menjaga mutu? Ya, di era krisis itu yang namanya mutu harus tetap kita pertahankan karena ukuran mutu ini kan pasti. Kalau kita under quality, maka yang akan terjadi adalah follow up dari terjadinya penurunan mutu itu, yaitu komplain. Tentu terjadi, ya, komplain, kemudian dugaan malpraktik, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ada salurannya. Salah satunya akreditasi, memperbanyak training, ya. Khusus untuk training, selama masa krisis pandemi, itu sama dengan marketing. Sama sekali tidak boleh diturunkan intensifikasinya. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh teman-teman rumah sakit lain, saya lihat, ya. Di masa pandemi, mereka justru mengurangi frekuensi untuk mengikuti training atau melaksanakan training rumah sakit mereka. Akibatnya apa? Ya, masyarakat internal rumah sakit itu kurang terkondisikan. Padahal kan perubahannya cepat, ya. Perubahannya terjadi secara cepat tiap hari, ada informasi ini itu. Kalau tidak dilakukan training, penyegaran, ya, staf kita itu menjadi kagok gitu, ya, karena ada terjadi perubahan cepat yang kurang bisa kita komunikasikan. Lakukan monitoring, ya, sharing, evaluasi, perbaikan secara cepat, ya, penanganan keluhan pelanggan secara baik. Terima kasih, mudah-mudahan kuliah kali ini bisa memberikan insight yang baik bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan, mohon ada tambahan nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Pak Markus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sekali, Dr. Wirawan. Ya, Bagus sekali, sama-sama, ya. Pak. Materinya sangat menarik. Saya yakin ini nanti mahasiswa juga banyak yang bertanya. Apa yang disampaikan Dr. Widodo Wirawan tadi, bahwa rumah sakit di era pandemi ini harus melakukan perubahan agar bisa survive, ya. Benar, ya. Di antara harus melakukan inovasi, menggunakan teknologi, terutama online, teknologi komunikasi, harus melakukan empati kepada pasar, harus ada misalnya mempertimbangkan masalah biaya, diskon, kemudian juga new branding, ya, branding baru, bahwa rumah sakit itu aman dan tetap berkualitas. Ya, benar, Pak. Ya, terima kasih lagi, dan saya juga minta izin, Dok, misalnya kapan-kapan, misalnya saya juga memberikan kuliah, boleh mengambil beberapa materi dari Dr. Mia. Oh, silakan, Pak. Silakan, Pak. Monggo. Ya, Slide sudah saya share. Oh iya, Ya. iya. Terima kasih. Bisa kita buka kesempatan untuk yang bertanya, Dok? Silakan. Oh iya. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau bertanya, silakan menuliskan di kolom chat. Silakan. Ini sudah ada yang masuk ini pertanyaan. Saya buka. Ya, ini ada pertanyaan, ya. Bisa saya bacakan, ya, Pak Ya. Markus, ya. Ya, Dari langsung silakan, ya, silakan.
pertanyaan dari Ibu Teresia. Pertanyaan beliau, bagaimana usaha strategi marketing Rumah Sakit UII agar pasien tetap setia, tetap aman, rasa nyaman. Terima kasih. Jadi tadi kan memang kita mempunyai tagline baru di era pandemi ini, tetap aman, tetap nyaman, tetap terjangkau, tetap berkualitas. Ini adalah cara kita untuk merevitalisasi branding kita. Jadi kita nggak buat new branding sebenarnya, bukan, tapi new tagline saja. Tetapi untuk revitalisasi branding kita, Rumah Sakit UI itu memang sejak awal kita, karena posisinya di Bantul, itu kita memberikan harga tarif yang bersaing. Segmen pasarnya kan di sana itu kalau dari clustering indeks pembangunan manusianya kan Bantul itu urutan ketiga. Jadi tidak sekaya di kota maupun Sleman. Nah, ini tentu kita harus menyesuaikan, Bu Teresia. Termasuk juga di masa pandemi ini. Kebetulan kami memang tidak menjadi rumah sakit rujukan COVID. Jadi lebih mudah bagi kami untuk melakukan campaign kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Rumah sakit UI tidak menjadi rumah sakit COVID-19, rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi kami mengkampanyekan itu dan kepada pasien juga kami edukasi. Ya, meskipun kami tidak menjadi rujukan COVID-19, namun tetap untuk menjaga safety itu kita ada screening. Tetap ada screening di depan dan kita edukasi kepada masyarakat untuk pembatasan pengunjung, pendamping pasien, ya. Dan pendamping pasien pun juga kita berikan paket masker sekarang. Jadi sekarang kayak masker apa itu kan nggak standar ya, kayak masker satu lapis, buff, ada satu lagi itu masker scuba, itu kan tidak standar. Ketika ada masyarakat yang pakai itu kan nggak mungkin kita suruh pulang kan. Ya sudah, kita sediakan masker gratis, kita ganti sekalian edukasi, mohon di lain waktu itu bisa menggunakan masker yang standar, masker 3 lapis atau masker bedah standar medis. Syukurnya sekarang itu masker sudah turun harganya jauh, jadi kami tidak merasa kesulitan, Ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian supaya tetap setia, kami juga mempunyai program membership yang sifatnya untuk membantu. Jadi program membership ini dalam periode ada yang kita luncurkan itu 3 tahun program membershipnya, itu mendapatkan diskon khusus untuk berbagai layanan yang dapat mereka manfaatkan. Nah, bagi pasien atau masyarakat yang rutin untuk berkunjung ke Rumah Sakit UI, fasilitas membership ini sangat-sangat menghemat bagi mereka. Ya, karena pasti dapat selalu diskon ya, untuk layanan. Kemudian juga kita memberikan, sekarang kan masyarakat itu karena takut ke rumah sakit. Dan biasanya di rumah sakit itu kalau pengen menggunakan, misalnya dia datang ke rumah sakit itu bawa teman sekalian gitu kan. Terus penyakitnya biasanya kadang nggak satu saja. Dia pengen periksa kulitnya gitu ya, ada penyakit di kulit, kemudian periksa giginya. Nah, kita punya layanan yang itu bisa digunakan dalam satu waktu tanpa tambahan biaya. Jadi awalnya itu kita launchingkan Dori itu singkatannya 2 dokter dalam 1 hari. Sekarang kita terserah mau gunakan berapa, yang penting waktunya masih ada dalam satu shift itu, pasien dipersilakan untuk memilih layanan apapun yang mereka inginkan tanpa tambahan biaya administrasi. Dan ada diskon lainnya. Seperti itu Ibu Teresia. Kemudian ada tadi untuk meyakinkan pasien, kita punya program One Room One Patient untuk rawat inap ya, untuk mengkampanyekan tadi. Jadi kita tidak boleh mencampur sebenarnya. Pasien yang di sekarang ini kan banyak OTG, orang tanpa gejala. Kita dilarang mencampur pasien meskipun kelihatan sehat kepada pasien yang kelihatannya sehat lain, nanti saling menularkan. Kita nggak tahu. Jadi sekarang satu pasien satu kamar dan itu selalu kita promokan. Sementara seperti itu, Bu. Kalau yang lainnya banyak sekali promonya, bisa nanti lihat di Instagram kami atau di website ada, di Google Review juga ada. Teman-teman taruh di sana programnya. Ya, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama, Pak. Menarik sekali ya. Dan itu yang menarik itu bahwa sekarang kelas 3 pun satu ruang satu tempat tidur ya. Itu Iya, jadi betul, Pak. perhitungan ininya juga pasti agak berubah nih ya, perhitungan revenue-nya juga agak berubah ini. Ya.
Pasti itu Pak, Ini berubah, ada struktur tarifnya berubah. dua dua penanya lagi nih dok. Yang bertanya dari Sumarto Tangkaya mengenai perilaku pencarian pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Eh, Ya, Siapa nih ya? ini ya, Aku lupa pertanyaan nih. dari Pak Alfred, Mas Alfred Rus. Oh, dan Ah, juga dari Mas Alfius mengenai ini. Jadi ada dua mas. ada Jadi dua yang ya. Apa yang dilakukan pertama pihak tadi rumah sakit dalam menarik pasien umum untuk selalu memeriksa pasien? Jadi apa yang menarik bagi pasien umum gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan pihak rumah sakit untuk memeriksa pasien yang diwajibkan rutin? Ini maksudnya ya, yang tadi ya, pasien kronik ini ya, penyakit kronis, ya, ya, yang harusnya kontrol ke rumah sakit. Betul. Yang pertama Pak Alfidrus, kalau di tempat kami, apa yang dilakukan pihak rumah sakit untuk menarik pasien umum? Nah, kebetulan ini memang sebagian besar adalah pasien umum. Meskipun mereka mempunyai asuransi BPJS Kesehatan, ya, tetapi kan Rumah Sakit UI sampai saat ini memang kita karena faktor pandemi ini, pemerintah tidak membuka pendaftaran baru untuk member provider BPJS Kesehatan, sehingga kami terhalang untuk bermitra. Untuk itu kami memberikan khusus, bahkan layanan khusus, diskon khusus untuk pasien-pasien yang memegang kartu BPJS Kesehatan. Bahkan kami memberikan layanan yang kompetitif jauh lebih murah dibandingkan tarif BPJS Kesehatan. Di tempat kami itu ada paket melahirkan, itu hanya sebesar 2,8 juta saja. Nah, sedangkan tarif BPJS itu aja lebih itu. Untuk paket melahirkan sampai pulang itu 2,8 juta itu lebih. Nah, dengan harapan ini, dengan ada nilai tambah dari Rumah Sakit UI yang nyaman, dengan layanan excellent itu bisa menarik pasien umum tadi, meskipun mereka memegang kartu kesehatan, bisa menggunakan layanan di RSUI. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, untuk agar pasien yang harusnya kontrol rutin itu tadi bagaimana? Ini sebenarnya di rumah sakit kami juga challenge, Pak. Karena sebagian rumah sakit juga challenge seperti ini. Bahkan mereka yang mempunyai kartu BPJS Kesehatan sekalipun, itu juga nggak berani kontrol. Kan gratis tuh, udah gratis ya, tapi nggak berani kontrol. Nah ini sebenarnya ya, kan bagi rumah sakit semuanya. Yang lagi kami kembangkan sekarang adalah, dan hampir rumah sakit lain juga kembangkan adalah layanan home service. Layanan home service. Kunjungan ke rumah, pemeriksaan ke rumah ya, pengantaran obat ke rumah, ya, layanan fisioterapi ke rumah, perawatan luka ke rumah, layanan vaksinasi ke rumah, ya apapun sekarang ke rumah, diusahakan ke sana. Jadi dengan harapan itu kita juga mengedukasi kepada masyarakat yang memiliki penyakit yang harusnya diwajibkan untuk kontrol itu bisa lebih memahami situasi kondisi penyakitnya. Harapannya tidak terjadi peningkatan angka kesakitan bahkan angka kematian. Demikian Pak Alfredus untuk pertanyaan dari Bapak. ya. Terima kasih dok. Itu juga menjawab pertanyaan dari Sumarto Tangkaya tadi mengenai pelayanan khusus di masa pandemi untuk Ya, bagi masyarakat yang takut ke rumah sakit itu tadi ya, kunjungan-kunjungan ke rumah ya dok ya. betul, betul. Ini ada pertanyaan dari Ada Mbak LC Padang ya, dari ya, Padang. ya silakan ini. Pertanyaan dari Mbak LC, apa kesulitan yang dihadapi rumah sakit dalam melatih dan menilai SDM di era VUCA ini? Terima kasih. Jadi ini tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kalau rumah sakit UI, karena rumah sakit baru, kesulitan bagi kami adalah untuk menyeragamkan budaya. Di awal-awal rumah sakit atau lembaga baru itu seperti itu. Ya. Datang SDM yang datang dari latar belakang berbeda, dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, untuk menyatukan dengan visi rumah sakit yang sama itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Dan itu memerlukan waktu, memerlukan waktu. Tapi terus terang kami selama masa pandemi ini didukung oleh teknologi tadi, teknologi internet, semacam kita bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih intensif kepada tim-tim kita. Bahkan kita sejak awal berdirinya rumah sakit ini sudah ada
morning meeting yang setiap hari itu membahas permasalahan yang muncul. Kemudian juga untuk menilai SDM ini maksudnya mungkin kalau penangkapan saya Penilaian kinerja misalnya. kinerjanya ya, menilai kinerjanya ya. Ya, menilai kinerja. Kebetulan kami karena baru juga kami belum punya KPI, kami belum punya sistem remunerasi yang baku. Key Performance Index itu kami belum ada untuk individu dan apa. Bahkan kami baru launching untuk 2021 besok ini, baru mulai untuk menyusun itu. Baru mulai dari misalnya karyawan of the month, karyawan terbaik harian, karyawan terbaik bulanan, tahunan, itu baru kita susun. Karena kemarin kita fokus untuk pemasaran omset dulu, kemudian menghadapi pandemi juga, baru kita mulai. Namun untuk yang penilaian-penilaian standar, yang sifatnya untuk evaluasi kontrak, ya, itu kita lakukan. Yang sifatnya penilaian-penilaian yang sudah ditentukan standar dari bagian tim HRGA kita, Human Resources dan General Affairs yang ada di Rumah Sakit UI. Seperti itu, Mbak Elsie dari Padang. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sambil menunggu yang lain, saya ingin memperdalam mengenai tadi pelayanan kunjungan ke rumahnya, Dok. Ya, Bisa nggak itu Rumah Sakit UI ini melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang belum pernah periksa, jadi belum punya rekam medis di UII, pasien baru, Ya. mendaftarnya juga jarak jauh dan minta dikunjungi. ya bisa Pak. Bisa. Jadi Oh, bisa di juga. Rumah Sakit UI sejak awal kita sudah mempunyai sistem informasi manajemen secara elektronik terintegrasi dan saya pun dari rumah bisa buka data, teman-teman juga sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau ada layanan ke rumah biasanya kita itu via AP itu bisa dibuka sistem kita. Via AP bisa dibuka, registrasi di tempat, nanti pembayaran di tempat juga bisa. Dan itu langsung terkonek ke server kita yang ada di rumah sakit. Jadi bisa Pak. Tapi memang ini tergantung sinyal. Nah memang kemarin di beberapa lokasi Ya. untuk sinyal agak pending, jadi kita buat server lokal kemarin Pak. Server lokal itu disimpan dulu di laptop lokal itu, kemudian nanti pas di rumah sakit itu otomatis tertransfer ke server utamanya. Jadi tidak ada masalah Pak, bisa. Oh, ya, bagus sekali ya. Misalnya pasien tersebut ternyata butuh pemeriksaan penunjang. Ya, Itu bagaimana Pak ya? Misalnya Ya. radiologi betul, atau betul. lab. Di kami kurangnya kami belum punya mobile ronsen Pak. Oke. Ya, ini kami rencanakan untuk tahun depan mobile ronsen itu belum punya. Untuk pengambilan darah kami sudah mulai Pak. Oh, Sudah ya. mulai sejak lama. Jadi analis kami kunjungan ke rumah itu sudah ada. Nah, nanti tapi tetap pemeriksaannya dibawa ke rumah sakit Pak, sampelnya. Oh. Nah, Ya, sampelnya dibawa. bukan alatnya yang besar itu dibawa ke rumah enggak. Oh, Nah, ya. karena itu kan rentan rusak dan memang bukan untuk fasilitas mobile. Jadi Mobile, kita ya. ambil sampel di rumah ke rumah sakit, kemudian nanti infonya kalau misalnya ada yang kritikal, kita informasikan ke dokternya yang menangani dan ke pasien langsung seperti itu. Wah ya bagus itu. Minimal pasiennya nggak perlu pergi kemana-mana ya kalau dia merasa kurang aman. Ya Pak, itu sebenarnya hampir rumah sakit sekarang menerapkan Iya. Pak. Kayak kemarin misalnya ada permintaan layanan tes rapid, PCR, onsite untuk swab itu hampir sebagian besar rumah sakit sudah bisa ya, untuk ambil ke rumah, ke rumah atau ke Dan itu sudah onsite yang otomatis. sifatnya ini lembaga. Itu datanya tuh otomatis sudah masuk ke rekam medis Pak ya. Data hasil lab, hasil ronsen itu otomatis sudah masuk. Kalau ya? di kita iya Pak sudah. Harapan saya sih sebetulnya rekam medis ini bisa diakses oleh semua ini ya secara total di semua rumah sakit. Sehingga kalau misalnya pasien itu ganti rumah sakit, kemudian di puskesmas juga, Iya, itu betul Pak. datanya lah sudah terupdate semua. Betul. Ini sebenarnya memang Ini yang belum ya. setahu saya pemerintah sudah punya program ini. Cuma mungkin
Saya rasa masalah komunikasi dan intensifikasi pengawalannya harus lebih dalam ya. Saya pernah lihat itu ada program proyek dari pemerintah untuk agar semua rumah sakit itu terhubung. Saat ini sebenarnya semua rumah sakit sudah terhubung dalam sistem informasi bed, ketersediaan bed di rumah sakit. Tapi itu juga masih ada masalah karena ada sistem manual campur tangan, terutama untuk inputnya itu kan masih manual, Pak. Input masih manual artinya yang kondisi real belum tentu sesuai dengan apa yang diinput. Nah, kalau Ya, harapan ya, kami ya. juga seperti itu. Enak sekali kalau semua rumah sakit rekam mediknya itu sudah terintegrasi, bahkan dipadukan dengan Ya, parameter biometrik ya. Jadi pasien sudah tidak perlu bawa macam-macam identitas ya, KTP sekarang sudah ya, elektronik, betul. cukup bawa sidik jari saja itu sudah nggak perlu Ya, kartu berobat ya, sudah terintegrasi. Tapi ini kan masalah tadi, masalah harus dikoordinir oleh pemerintah dan ya, harus ada keterbukaan informasi dalam hal ini. betul, betul. Karena multisektor juga kan dengan Ya, kependudukan, dengan Dukcapil sebenarnya sudah kepolisian sangat bisa, terbuka, Pak. ya. Dukcapil dalam hal ini sudah sangat terbuka. Kami kemarin baru kerjasama dengan Dukcapil Kulon Progo dan Bantul itu untuk pembuatan eh, akta kelahiran, kartu ibu dan anak, dan apa satu lagi itu saya lupa, secara onsite real time Pak di rumah sakit. Jadi sudah bisa sekarang. Dan itu sangat Ya, mereka bagus itu. fasilitasi Dukcapil. Ini rumah sakit UI ini yang di baratnya Respira ya? Iya Pak, 2 kilometer dari Respira ke barat Respira, seberang Oh, Kecamatan belum Panda. sampai Serandaan ya? Ya, kita di Jalan Serandaan, persis di seberangnya Oke, Kecamatan Panda. Silakan Pak, oke, kapan-kapan oke. kalau mau berkunjung dari Unrio, kita Ya, terima dengan baik. Meskipun di era ya, pandemi ini Pak, kami ini kemarin terakhir dapat kunjungan dari Kudus, rumah sakit di Kudus. Sebelumnya dari Kampar. Kalau kita itu tanda kutip tidak seketat di rumah sakit lain, kita hanya syaratnya eh, rapid 7 hari terakhir, hasilnya harus non reaktif. Kemudian apa namanya, dan rapid tidak harus di kita. Kemudian protokol dipastikan disiplin itu aja Pak. Di kita juga kalau ya. nerima tamu sekarang di ruang yang full ventilasi Pak, full ventilasi di lobi. Kalau penunggu pasien boleh. Penunggu pasien kita maksimal 2 Pak sekarang. Oh, maksimal dua. Ah, Oke, ya. Saya sudah pernah ini ketika kerjasama dengan Respira ngobrol-ngobrol ada rumah sakit baru, mereka komentarnya itu rumah sakit kayak mall gitu katanya. Ini bagus iya. banget. Monggo Pak silakan. Nah, Ya, ya. Terima kasih. Ini kebetulan tidak ada penanya lagi dari mahasiswa, baik. jadi mungkin bisa diakhiri. Bu Naomi, bagaimana bisa diakhiri? Iya Pak, kita akhiri saja. Tapi sebelumnya kita foto bersama ya. Oke, sebelumnya kami sampaikan kepada Dr. Wirawan, Widodo Wirawan, narasumber kita bahwa kami dari Prodi Kesmas mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan Bapak dalam menjadi narasumber, menyumbangkan ilmunya Sama-sama Pak bagi kita Markus. semua. Ya, kita semua sangat berterima kasih dan semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita berfoto bersama. Silahkan videonya di on semua. Monggo, Mbak Naomi. Belum ada yang on ya, masih ada yang belum on videonya. Raja Siti Madya, Sri Ningsi, Febi, Pralin, coba di-on-kan semua. Kita akan foto. Iya, udah siap Yuk, ya. Mbak, Mas, Kita semua. pakai gaya apa ini? Pakai Hmm, gaya itu ya, jempol boleh. sip gitu ya. Ya, manut Mbak Baik, baik, Naomi. baik. Enggak. Ya, baik. 1, ya, 2, 3. Ya, sip. Sekali lagi mungkin Pak. Ya, Ya, 1, 2,
3. Ya, terima kasih. Sama-sama, Makasih Mbak banyak. Nini. Terima kasih Terima Dr. kasih Wirawan. buat Dokter Sama-sama. Wirawan, Pak Terima kasih, Markus, Pak. dan Bu Sama-sama. Tari, dan Baik, juga teman-teman mahasiswa sekalian. semua. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Terima Selamat kasih, siang. Pak. Ini monggo-monggo, Dok. Terima kasih, Pak.